Anda seorang ASN P3K, lalu Anda tertarik menjadi kepala sekolah. Bisa nggak ya? Terus, apa saja syaratnya? Nah, kalau mau tahu infonya, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas terkait ASN P3K yang kira-kira menurut teman-teman bisa nggak sih jadi kepala sekolah? Kan ya ASN P3K. Nah, terus kalau memang bisa, apa saja ya syaratnya? Nah, kalau begitu langsung saja kita kupas teman-teman ya. Sebagaimana kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya P3K berbeda dengan PNS, tetapi sama-sama seorang aparatur sipil negara, yang mana masa kerja ASN P3K itu bisa jadi 1 tahun atau bahkan 5 tahun, dan tentunya hal ini bisa diperpanjang teman-teman. Mengenai masa kerja ini bisa kita ketahui pada saat SK sudah di tangan ya. Nah, terkait acuan kita adalah Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Jadi, Kemendikbudristek membuat kebijakan untuk guru P3K diberi kesempatan menjabat sebagai kepala sekolah jika telah memenuhi syarat. Nah, syarat inilah yang perlu kita ketahui teman-teman. Kira-kira apa saja ya yang menjadi syarat untuk menjadi kepala sekolah. Namun kita harus tahu dulu ya tugas-tugas dari kepala sekolah ini, yakni kemudian membuat rencana kerja sekolah atau RKS, dan mengembangkan visi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS, dan membuat perencanaan program induksi. Sehingga Bapak Iwan Syahril menjelaskan salah satu syarat guru bisa diangkat menjadi kepala sekolah adalah dengan memiliki sertifikat guru penggerak. Kemudian hal ini agar guru yang diangkat dapat fokus dalam kreativitas dan berpihak kepada siswa, bukan lagi administrasi. Jadi fokusnya lagi bukan tentang administrasi teman-teman, tetapi bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa menjadi seorang kepala sekolah yang kreatif. Nah, jadi persyaratan jadi kepala sekolah untuk P3K adalah yang pertama sudah pasti ya, tentunya harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S1 atau diploma 4 dari perguruan tinggi dan program studi yang telah terakreditasi. Kemudian yang kedua adalah memiliki sertifikat pendidik, yang mana tentunya seseorang untuk bisa mendapatkan sertifikat pendidik ini tidak mudah juga teman-teman ya. Banyak teman-teman guru di luar sana yang sampai saat ini belum bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi karena belum lulus yang namanya PPG. Karena untuk mendapatkan sertifikasi pendidik harus melewati yang namanya jenjang PPG. Harus ada pretest PPG dulu, kemudian setelah dinyatakan lulus akan mengikuti pendidikan kurang lebih 4-6 bulan teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah memiliki sertifikat guru penggerak atau sertifikat calon kepala sekolah ya. Dan saat ini ya memang untuk menjadi kepala sekolah itu dituntut sudah memiliki sertifikat guru penggerak, yang mana untuk mendapatkan sertifikat ini seseorang harus mendaftarkan diri dulu di SIM PKB ya, menerima undangan tersebut untuk mendaftarkan diri. Kemudian setelah dinyatakan lulus, barulah dikatakan sebagai calon guru penggerak. Nah, kemudian pendidikannya ini kurang lebih 6 bulan teman-teman. Nah, kalau sebelum-sebelumnya ya, untuk angkatan-angkatan sebelumnya itu hingga 9 bulan pendidikannya, tetapi sekarang pendidikan guru penggerak itu dijalani hingga 6 bulan saja. Kemudian barulah setelah dinyatakan lulus,
maka akan mendapatkan yang namanya sertifikat guru penggerak tersebut. Kemudian persyaratan berikutnya adalah mempunyai pangkat minimal penata muda tingkat 1 dengan golongan ruang 3B untuk guru yang berstatus PNS. Nah, ini yang berstatus PNS. Tentunya untuk ASN P3K golongan 3B itu setara dengan golongan 10 ya. Kemudian lebih lanjut ya, persyaratan berikutnya adalah memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama dengan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kalau untuk P3K itu paling rendah adalah guru ahli pertama, teman-teman. Kemudian persyaratan berikutnya adalah yang keenam, memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur pendidikan. Kemudian persyaratan yang ketujuh adalah memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, atau komunitas pendidikan. Kemudian persyaratan yang ke-8, sehat jasmani, rohani, dan tentunya bebas narkoba, teman-teman, yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian yang ke-9, tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian berikutnya, tidak menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana. Kemudian persyaratan yang terakhir, berusia paling tinggi 56 tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah. Nah, sekiranya ini teman-teman terkait persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang yang berminat untuk menjadi kepala sekolah. Jadi intinya adalah P3K saat ini sudah bisa menjadi kepala sekolah tanpa harus melalui jenjang karir sebagaimana PNS. Ya, jadi kalau PNS itu mempunyai jenjang karir dari bawah ya. Kalau P3K ya bisa langsung mendaftarkan sebagai kepala sekolah jika memenuhi 11 syarat tersebut. Untuk teman-teman sendiri yang sudah lulus sebagai P3K, berminat nggak sih mendaftarkan diri sebagai kepala sekolah? Nah, boleh dituliskan ya tentang pengalamannya sejauh ini sudah lulus sebagai P3K. Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk info kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.